Oke, di video kali ini kita akan belajar menginstal aplikasi software pada laptop. Ini kita di Windows, kita menggunakan Windows 10, tapi ini belum ada isinya, masih kosongan. Kita isi softwarenya satu persatu. Nah, ini kita mau isi Office belum ada, terus aplikasi yang lain belum ada, nanti kita isi satu-satu. Ya, kita mulai dari sini. Kita sudah simpan software paket installnya, ada paket install. Ini seluruh software di rare supaya tidak error atau tidak korup. Ini untuk menghindari virus juga. Kita install dulu WinRAR-nya. Di sini kita pakai versi 6. Versi 6. Ini kita pakai yang 64 bit karena Windows-nya kita pakai 10, Windows 10 64 bit. Install. Setelah install ini selesai WinRAR-nya, ini ada crack, di crack dulu. Supaya tidak error, kita masukkan di folder C, program file WinRAR, ada folder di sini, kita paste di sini. Continue. Nah, setelah WinRAR terinstall nih, kembali ke menu tadi. Kita kembali. Install. Nah, ini semua ekstensi rare-nya sudah terlihat, sudah terbuka. Kita tinggal melanjutkan install. Ini yang pertama kita install drivernya dulu. Ini kalau kita lihat di powernya baru ada restart dan shutdown. Biasanya kan ada sleep. Atau kita cek di My Computer, klik kanan Properties, ke Management, Manager. Ini device manajernya, displaynya masih standar, masih Microsoft Basic Display. Ini ada yang tanda seru, artinya ada yang belum keinstall. Ini kita tutup, kita install drivernya. Di sini kita pakai SDI, jadi sesuai selera Anda. Kalau saya lebih suka Snappy Driver, ini kita pakai versi 19. Yes, versinya macam-macam ya, ada yang versi terbaru. Nah, ini kita masih pakai versi lama. Ini pilih semua. Pilih semua, ini sudah terchecklist, pasang. Kita tunggu sampai instalasi selesai untuk drivernya. Di sini ada chipset dan video.
sini kita bisa nyambi install aplikasi yang lain sambil nunggu instalasi PGA driver selesai, supaya installnya itu lebih cepat selesai. Nah, biasanya kalau di sini saya pakai Adobe Reader, ada Office. Nah, untuk versi Office itu macam-macam ya, ada yang versi 2007 di sini, ada 2010, 2016. Nah, kita mau coba pakai Office baru, Office 2019. Sini ada Office 2019. Ini kita ekstrak dulu, ekstrak here. Ini saya matikan dulu firewall dan virusnya ya, karena kalau tidak dimatikan untuk aktivasi Office-nya, KMS-nya terbaca virus atau terbaca malware, itu akan ganggu sebentar. Matikan dulu semua. Notifikasi matikan juga, off kan, off, tutup. Nah, sekarang di sini ada open install, kita buka open install. Ada pilihan di sini Microsoft Office 2019 sampai 2021. Ada Office 2013 kalau Anda ingin install 2013, ada 16. Nah, kita mau coba yang versi 2019. Di sini ada pilihan 2021. Ini kita pilih yang 2019 saja. Nah, ada yang standar, ada yang Pro Plus. Kita pakai yang Pro Plus FL. Ada FL volume. Nah, di sini ada Office Project sama Visio Pro. Kita nggak mau pakai nih dua checklistnya. Di Office 2019 di bawah ini ada pilihan Word, Excel, dan kawan-kawannya. Kita sesuaikan sesuai keinginan. Nah, ini skip, kita nggak mau install. OneDrive nggak mau diinstal. Ada ini nggak diinstal. Ini sudah, kita tinggal install Office-nya. Di sini ada pilihan install Office, klik. Sambil menunggu driver selesai, itu install juga sambil menunggu selesai. Nah, ini udah selesai untuk drivernya. Pilih di sini, ini sudah selesai. Driver sudah terbaru, tutup. Drivernya kita tutup, kita tunggu Office ini selesai. Ini kan butuh proses nih, butuh proses jalan agak lama ini. Sambil nunggu Office ini selesai install, kita bisa kembali
install aplikasi yang lain yang kita butuhkan. Ini ada CC Setup, ada dua versi, ada 408, ada versi yang 551. Nah, kita mau pakai untuk Windows 10, kita pakai 551. Buka nih. Jadi install Office itu nggak harus nunggu ini selesai ya. Kita bisa timpah dengan aplikasi lain yang dibutuhkan. Ada Winamp, kita butuh Winamp, kita install Winamp. Ini ada Winamp, kita buka. Jadi semua software saya WinRAR supaya tidak korup atau tidak mudah terbaca virus. Yes, untuk Winamp-nya ini ada CC Setup tadi. Winamp-nya juga muncul di oke untuk Winamp. Next, agree, next. Winamp dan CC Setup kita install berbarengan. Ini kita mau install aplikasi lain nih, kita tumpuk. Apakah masih mampu, masih bisa? Bisa. Jawabannya bisa. Kita ke sini ada Smart Lock. Kenapa kita folder untuk ekstensi exe nya saya masukkan ke Smart Lock, itu untuk menghindari virus sebenarnya. Kita untuk menghindari virus supaya tidak mudah terbaca virus, kita masukkan ke Smart Lock. Di situ ada Firefox, ini kita butuhkan Firefox, ada versi terbaru 97. Buka, ada Google Chrome, ini ada kayak dua Google Chrome nih, Chrome standar yang 64 sama yang 32 bit. Kita mau install yang 64 bit, kita buka. Ada Complayer ini untuk mutar video, biasanya dibutuhkan oleh klien ya kan. Ini kita buka, kita install juga. Setup selesai, checklistnya kita hilangkan, setup, finish. Ini sambil nunggu yang lain selesai, sambil nunggu ini. Nah, untuk kawan-kawan yang membutuhkan paket install bisa konfirmasi, bisa WA nomor yang tertera di sini, deskripsi nanti bisa dilihat, atau Anda ingin software terbaru, kami ada. Pastinya full versi semua ya, versi
tidak mudah terkena virus ya. Kalau softwarenya terkena virus, kasihan laptop orang. Firefox, checklistnya kita tutup aja, kita nggak mau launchingnya nggak mau, ditutup aja. Ini sambil nunggu install yang lain. Di smart lock ada yang mau ditambah. Biasanya ada yang minta VLC nih, ada 1-2 orang user pelanggan minta VLC, kita instalkan VLC nya. VLC itu hampir sama dengan Google Chrome ya, fungsinya untuk buka video. Di Windows sudah ada fasilitas bawaan Windows, terkadang klien itu ingin yang lain karena sudah familiar dengan program-program yang lain, biasanya begitu. Ini biarkan run ya, kita run karena ada beberapa settingan yang harus kita setting di VLC supaya ketika online nanti dia tidak update. Nah, di sini ada, nah ini ada 2 checklist. Nah, ini ada update ini. Kalau kita update kadang-kadang software itu tambah lambat. Yang pertama, yang kedua kadang-kadang suka error. Nah, ini kita hilangkan, pilih continue. Nah, ini sudah, tutup. Nah, kalau untuk Google Chrome atau Mozilla Firefox ini mau diupdate, silakan, karena memang harus diupdate. Kalau tidak diupdate, terkadang ada beberapa flash player yang minta versi barunya. Nah, terkadang kalau kita pakai Firefox versi lama atau Google Chrome versi lama, ketika kita sambungkan dengan WhatsApp web, biasanya sekarang ada kita gunakan sambungkan WhatsApp web, itu tidak terbuka karena Firefox-nya atau Google Chrome-nya masih versi lama. Kita tutup, kita lanjut install. Nah, ini Office belum selesai, kita tunggu sebentar sampai selesai. Kira-kira ada tambahan program lain. Di sini cukup. Ini selesai untuk Office-nya, finish ya. Finish, ini ada close, kita tutup. Sekarang Office ini belum bisa kita pakai ini kalau belum kita aktifasi. Jadi ada menu KMS atau aktivasinya supaya Office itu bisa kita gunakan. Biasanya kan dia
versi ya, dia masih trial, biasanya trial berapa hari gitu kan, ada yang 30 hari, ada yang 7 hari. Nah ini kita aktivasi dulu, tadi kita install selesai, udah finish. Sekarang ke utility and setting. Di sini kita nggak mau online, kita offline aja, checklist online nya kita hilangkan. Ada Office reaktif, kita checklist. Ini Office retailnya kita convert dulu, kita tunggu. Oke, komplit, sukses. Nah, selesai aktivasi Office. Nah baru kita aktivasi Office nya, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai, exit. Kita buka lewat sini, start program. Nah kita buka Word-nya dulu, apakah Word-nya sudah aktivasi atau belum. Ini kita pilih save, kita close, kita buka, pilih blank dokumen di sini. Nah, sepertinya ini udah aktivasi, kita cek di sini. Kita lihat Office-nya itu sudah aktivasi atau belum di file akun. Nah di sini produk activated, artinya Office itu udah aktif. Kalau di sini minta aktivasi biasanya ada keterangan request aktivasi, kita disuruh aktivasi, atau di sini kita nggak bisa ngetik sama sekali. Ini kita nggak bisa ngetik, tandanya Office Word belum aktivasi. Sekarang kita susun di sini supaya Word, Excel ataupun PowerPoint, biasanya 3 program itu yang sering kita pakai. Nah kalau kita buka Word ini supaya langsung kebuka di layarnya, nggak ada pilihan blank dokumen. Ini kita hilangkan pilihan blank dokumen supaya langsung begini ya kan, supaya langsung tampilan kertas begini. Ini kita setting dulu dari Word-nya, kita buka dari menu option. Di bawah ini ada menu option, kemudian yang kita pilih bawah ini kita pilih ke bawah, scroll ke bawah, ada show start screen. Nah, kan ini kita hilangkan checklistnya. Oke, kita tutup dulu, kita buka lagi Word-nya, apakah sudah langsung buka. Nah ini udah langsung terbuka ya. Terus ini belum ada mistarnya, kita kasih mistar, tampilkan mistar karena itu perlu. Ada view, kita pilih ruler, checklist. Nah ini udah tampil. Sekarang kita ke menu home. Di menu home ini biasanya ada menu layout, spacing. Ini ada before after, yang before 0, afternya 8. Ini terkadang kalau kita ngetik, kalau kita enter, ini ada seperti jarak spasi di sini. Kalau yang nggak tahu, kadang-kadang ini ada spasi. Tapi kalau kita kasih spasi 1,5, ini jaraknya tambah jauh. Supaya ketika kita buat spasi 1,5, kadang kita ngetik surat, ngetik proposal, itu kan dibutuhkan spasi 1,5, ada yang pakai spasi 2. Nah kalau kita buat spasi 1,5 ini kan jauh banget nih.
Itu pengaruhnya dari mana? Dari sini, layout spacing. Nah, di sini kita nolkan, harus sama-sama 0, tapi kita buat default. Kalau kita dari sini nanti begitu Word ditutup, dibuka lagi Wordnya, ini kita kembalikan ke spasi 1. Nah, ini kan yang benar seperti ini. Nah, ini kalau kita tutup, kita buka lagi Wordnya, dia kembali lagi, ya kan? Nah, kita bikin default 0. Caranya di mana? Ini ada paragraf, diklik di paragraf, before 0, afternya juga kita buat 0. Di sini ada set default, kita klik set defaultnya all, kita pilih semua dokumen. Oke. Nah, kalau kita tutup, ini kita nggak menyimpan, kita buka lagi, kita nulis, ini udah normal. Kita cek di layout udah sama-sama 0. Jadi kalau kita mau buat spasi 1,5, ya ini spasi 1,5, ini spasi 2. Jadi nggak terlalu jauh. Terkadang ada yang sebagian nggak tahu, kan seperti itu. Nah, settingnya dari situ, dari layout spasi. Kita tutup, kemudian Excel ini kita buka, kita mau ngilangin tampilan depan ini supaya dia langsung ke tampilan seperti ini. Jadi kita nggak mau munculkan menu di awal lagi tadi, supaya kita mau langsung. Nah, ini saya senangnya yang langsung nih. Ini kita hilangkan dari file, option, ada menu, bawain sama dengan buat tadi, show start screen, kita hilangkan checklistnya. Oke. Tutup, kita buka lagi Excelnya. Nah, seperti ini. Kalau Excel kayaknya nggak ada yang perlu disetting, cukup. Ke PowerPoint, yang kita pakai juga PowerPoint, ini sama, kita mau ngilangin ini, option, bawain show start screen. Oke. Kita tutup, buka lagi, apakah udah berhasil? Seperti ini, yang cukup. Nah, ini sudah, ini kita tutup, kita lanjut menu yang lain. Word Excel belum tampil ke depan, kita tampilkan. Cara menampilkannya dari start sini, kita buka menu salah satu ya, bisa Excelnya, bisa akses, atau bisa Wordnya. Misalnya kita ke Excelnya aja, klik kanan, pilihnya. Di sini ada more, open file, lokasi, kita klik. Kita mau nampilkan Excel, PowerPoint, dan Microsoft Office Word ke desktop. Biasanya user atau klien kita tuh suka tampilannya di depan, biar nggak bingung. Kalau orang-orang yang tua, sudah tua-tua, biasanya suka dari depan sini. Kita males dari sini, males apa namanya, mengambil dari menu start. Ya cepet kan dari desktop. Kalau kita dari desktop klik kanan cepat, klik 2 kali udah muncul gitu kan. Nah, ini kita tampilkan di Wordnya dulu, klik kanan, send to desktop. Kita mau tampilkan ke halaman depan. Excel sama.
desktop PowerPoint. Biasanya yang dipakai untuk office ada 3, kayak kebutuhan kerja, office kantoran itu ada Word, Excel, PowerPoint. Ini kita tutup. Ini program-program standar. Kalau misalnya mau ditambahkan dengan aplikasi edit foto, ada Photoshop. Aplikasi desain grafis ada Corel Draw, kita tambahkan. Di sini ada paket install. Desain grafis kita masuk ke sini ya. Kita mau install Photoshop. Nah, ada Photoshop 8, ada 7. Kita masih pakai versi lama nih. Karena kalau versi baru agak lambat di laptopnya. Ini kita pakai yang versi lama, ada CS3. Ya, agak yang baru dikit. Kita nggak pakai yang versi CC-CC-an. Nggak pakai versi 2020 2021, kita nggak pakai. Nah, ini kita buka dulu WinRAR. Oke. Microsoft Adobe CS3 setup. Tunggu sampai selesai. Kita nggak pakai serial number atau nggak pakai keygen, tapi kita pakai track. Nanti ini ada track, di sini ada folder track. Nanti kita buka. Nanti folder track ini ada Photoshop exe. Kita copy ke folder Photoshop yang ada di program file. Tapi kita tunggu dulu yang install Photoshop ini selesai dulu.
copy atau kita copy ulang, klik kanan, copy ke local disk C ya, local disk C ada program file 86 Adobe Photoshop, ini kita paste di sini, klik kanan paste, klik plus, kita tumpuk. Sekarang kita coba buka apakah bisa dibuka atau tidak. Di sini kita buka. Nah, ini ada Adobe Photoshop, kita tampilkan ke desktop dulu. Nah, supaya enak lihatnya kita tampilkan ke desktop, sentuh desktop, tutup, kita ambil dari desktop. Ada error apa enggak? Oke, ini sudah bisa kita pakai tanpa error. Untuk Photoshop kita nggak pakai serial numberan, tanpa keygen sudah bisa dipakai. Kemudian yang perlu kita install apalagi di sini? Kita lihat di sini Corel ya, Corel. Kita butuh yang versi baru. Nah, ini ada Corel X7, ini tanpa kode, tanpa serial. Begitu selesai kita install, ya sudah bisa kita pakai. Kita coba setup. Kadang kita pakai keygennya terbaca virus. Ini kita nggak mau pakai keygen. Oh iya, kalau teman-teman ingin copy software bisa hubungi nomor HP yang ada di deskripsi. Yes, mau software terbaru nanti kami siapkan. Di sini kita pakai yang versi lama, menyesuaikan versi laptopnya. Di sini masih pakai laptop Celeron, RAM-nya 4 GB, Celeron 1,5, Windows 10. Jadi sesuaikan kebutuhan laptop. Kalau laptopnya Core i3, Core i5, boleh dikasih dengan yang baru-baru atau sudah SSD. Ini kebetulan belum SSD. Nah, di sini ke Corel tadi, ini tanpa serial numbernya udah ada di situ, udah aktif. Kita next. Oke, ini pilihannya custom. Kalau saya nggak pakai typical, kita pakai custom karena ada, nah ini update-nya kita nggak mau pakai. Kadang kalau kita update kebaca backlist atau error kalau ketika online. Ini kita nggak mau update, kita hilangkan update-nya, next, install, tunggu sampai selesai.
finish, kita buka. Tadi kan Corelnya tanpa crack serial number udah masuk otomatis. Ini kita coba buka. Sebelum kita buka, kita tampilkan dulu ke desktop. Klik kanan, open file lokasi. Nah, ini kita tampilkan dulu ke desktop. Kita tutup dan kita buka. Ini ada tampilan close, kita close. Untuk tampilan close tadi bisa dihilangkan itu ya. Nanti kita hilangkan, kita coba buka dulu. Tampilan close tadi, teman-teman bisa masuk ke Corelnya. Tadi kita pakai yang 64 bit, berarti di program file ada Corel. Dari sini bisa diketikkan RMP di pencarian itu. Kita pilih 2 DLL yang paling bawah, ada 4 DLL. Pilih yang 2 paling bawah, ini kita rename, dikasih terserah sih, boleh bebas, mau kita kasih S bebas, nanti disamakan yang bawah juga, S juga misalnya, sebelum titik DLL. Ini sudah, kita tutup. Buka lagi. Ini sudah lanjut tanpa menu close tadi. Itu kan kayaknya ganggu juga. Nah, kita hilangkan dari RMP tadi. Nah, ini sudah terbuka normal, sudah bisa kita pakai untuk kerja. Sementara di situ untuk paket install. Oke, baik, kita lanjutkan. Ada beberapa tips agar komputer atau laptop yang kita install itu awet. Ketika kita online, dia awet, dia tidak mudah update, tidak mudah terserang virus ya. Nah, yang terutama update, biasanya kalau Windows itu update yang sering-sering tuh dia tambah lambat, bukannya tambah enak dipakai, biasanya tambah lambat. Hidupin atau matiin laptop tambah lambat, itu efek karena kita update biasanya di situ. Nah, ini kita matikan. Ini tadi sudah ada ini. Kita matikan dari menu yang pertama. Di sini kita pencarian dulu, kita ketik service MSC, atau di sini ada services bisa, atau kita ketik manual services MSC enter. Ini kita pilih Windows Update ya, cari di bawah, paling bawah dicari Windows Update-nya di sini. Nah, ini tadi kita udah matikan. Nah, ini kita pilih disable. Kalau dia manual atau otomatis dimatikan, di disable, jangan dibuat manual atau dibuat otomatis ya, karena nanti ketika online update nanti di update sendiri. Terus di sini ada status, kita stop, tadi udah kita stop.
jadi jangan running atau jangan stop ya. Stop. Ini kita sudah tutup. Kemudian di pencarian ini atau search, kita masuk ke menu msconfig, konfigurasi, sistem konfigurasi. Ada service di sini. Nah, ini kita ada beberapa yang harus kita stop, kita matikan. Sebelumnya kita hidden klik checklist ya. Nah, ini kalau dia ada isinya, ada checklist begini, kita matikan semua. Karena di sini ada Google Chrome update, ada Mozilla maintenance. Nanti kalau tetap di checklist ketika online update nanti. Nah, ini kita matikan. Apply, jangan lupa di apply. Ada startup. Di sini nanti ada beberapa yang perlu dimatikan. Dipilih saja yang sesuai keinginan, sesuai selera, dimatikan. Tinggal di klik kanan, disable kayak gitu semua. Yang dibutuhkan aja. Oke. Sudah. Nah, ada gpedit satu lagi, gpedit msc, itu ada gpedit msc, enter. Ini ada administrasi, ada komputer konfigurasi, ada user konfigurasi. Yang mau kita setting yang komputer konfigurasi. Ada administratif template, kita buka Windows komponen, cari Windows Update ke bawah, scroll ke bawah sampai ketemu Windows Update. Di sini ketemu, buka. Nah, ini kita zoom supaya ini supaya kita berurutan. Ini kan ada D, E, B, enggak berurutan supaya enak. Kita klik setting ya, klik setting. Nah, ini berurutan. Nah, ini tadi udah kita disable semua. Yang dibutuhkan yang ada update nya kayak gini, konfigurasi update, ini kita disable semua. Ada enable Windows Update, matikan, disable. Ada turn on update. Nah, di sini ada otomatis update, disable, matikan. Ya kan, disable-nya kayak mana? Nah, contoh di sini klik 2 kali, ada menu. Nah, biasanya kan di not konfigurasi nih di awal, atau dia menu enable, di disable kan. Oke. Nah, semua sama seperti itu. Nah, kalau sudah, kita tutup. Kalau misalnya komputer itu pengen lebih cepat lagi, ada regedit. Regedit ini perlu nggak perlu sebenarnya ya. Regedit kalau dia sudah pakai SSD, kita nggak perlu regedit. Nah, ini yang kita setting di current user, ada control panel, kemudian ada desktop. Di menu desktop kita cari menu show delay, jangan salah ya, menu show delay. Ini biasanya isinya 400 awalnya. Nah, boleh dirubah jadi berapa, boleh angka 1, boleh 10, sesuai selera. Kalau saya senangnya 1. Oke. Untuk mungkin sampai situ untuk mempercepat atau supaya laptop itu lebih sedikit awet, sedikit bandel, dia nggak mudah error ketika kita pakai online. Untuk mempercepat kinerja laptop juga bisa. Sepertinya sampai situ.